Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-53. Mertua Resti, tolong klik tombol like dan share ya, agar teman-teman lainnya ikut menonton video ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Koh Beni membangunkan aku, matahari mulai menyeburkan sinarnya dari celah ventilasi. Mam, subuhnya dah kelewatan. Aku pulang dulu ya. Kok baru bangunin sekarang sih? Aku langsung berdiri tegak ketika Koh Beni meninggalkan kamar. Kamu tidurnya kayak orang pingsan, alarm bunyi dari tadi juga gak bangun. Dah ya, makasih tumpangan tidurnya. Assalamualaikum. Koh Beni keluar dari mes dan langsung pergi. Sampai di lapangan ternyata tidak ada satu orang pun anak buahku, mungkin aku sudah terlalu siang datang ke sini, mereka pasti sedang pemanasan keliling markas. Di pinggir lapangan aku melakukan pemanasan sendiri lalu membuka ponsel. Beberapa pesan masuk karena dari semalam belum dibuka sama sekali. Banyak sekali pesan dari ibu mertua Resti, masih dengan kata-kata fitnahnya yang kemarin. Aku meneruskan pesan tersebut pada Resti. Tak lama sebuah panggilan telepon dari Resti masuk. Halo, aku menjawabnya. Mas, itu tadi pesan dari siapa? Tanya Resti. Mas, itu tadi pesan dari siapa? Tanya Resti. Gak usah diambil hati ya mas, diabaikan saja, diblokir juga boleh, Resti memberi saran. Itu urusanku. Urusan kamu adalah menyelesaikan masalah itu, ucapku tegas. Ih, galak banget sih, kalau Mami ngomong itu gak usah terlalu ditanggapi mas, saya dah biasa menghadapi Mami. Mami memang seperti itu, nanti juga diem sendiri kok, kata Resti santai. Gak bisa, kamu segera menyelesaikan masalah ini sendiri, karena masalah ini sangat mengganggu saya. Ya makanya, Mas Imam blokir aja nomor itu. Memblokir nomor itu mudah, kalau dia tiba-tiba datang ke sini lagi, gimana? Saya gak mau hal itu terulang lagi. Katakan pada mertuamu bahwa kamu gak jadi menjual rumah itu. Selesaikan urusannya. Tapi rumah itu kan milikku, aku bebas melakukan apapun pada semua yang aku miliki. Gak bisa gitu, dalam harta peninggalan Irfan. Ada sebagian milik orang tuanya. Jika ingin menjualnya, kamu harus bermusyawarah dulu. Gak bisa sepihak begitu. Apalagi saya jadi sasaran kesalahanmu. Emang salah-salah aku apa, Mas? Dari sini kamu belum mengerti apa yang tadi saya jelaskan. Gak ngerti. Aku menahan nafas, keras kepala sekali Resti. Mas Imam, uruslah mertuamu, jangan sampai dia mengganggu saya lagi. Iya, tapi tolong blokir nomor itu juga ya. Gak akan saya memblokir nomor itu, karena dengan hal itu saya bisa memantau sejauh mana kamu menyelesaikan urusan rumah itu dengan mertuamu. Jelas. Kok gitu sih? Daripada kamu menghabiskan waktu ngobrol dengan saya, sebaiknya kamu selesaikan masalah ini dengan mertuamu. Ya sudah tutup aja teleponnya kalau gak mau dengar suara Resti lagi. Klik, aku segera menutup panggilan telepon Resti. Kenapa dimatiin? Resti mengirim pesan padaku, kan dia yang mengizinkan aku untuk menutup teleponnya, aneh. Aku mengabaikan pesannya lalu bersiap untuk meneruskan latihan kembali, pasukanku sudah mulai memasuki lapangan. Ketika istirahat siang, aku membuka ponsel lagi. Koh Beni beberapa kali melakukan panggilan suara ke nomorku, dan beberapa pesan yang memintaku untuk menjawab panggilan teleponnya, pasti ada hubungannya dengan Resti dan mertuanya. Maaf tadi lagi latihan, ada apa? Aku mengirim pesan itu pada Koh Beni. Koh Beni langsung menelpon balik. Mam, kamu apain Resti? Tanya Koh Beni. Ngapain? Gak diapa-apain kok, kenapa? Aku balik bertanya. Katanya tadi kamu marahin dia, tuduh Koh Beni. Apa alasan saya untuk marah ke dia? Kamu kalau ditanya kok balik tanya sih? Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Saya cuma minta dia selesaikan masalahnya dengan mertuanya tanpa melibatkan saya, itu aja. Kok dia sampai nangis gitu? Masa? Tadi pas ditelepon gak nangis sama sekali. Kamu ngomong ke dia terlalu keras, jadi kesannya kamu marahin dia. Kalau ngomong sama perempuan itu yang halus, hati perempuan itu lembut, dibentak ya mesti nangis. Sandiwara banget, ngomong sama saya gak nangis, ngomong sama Koh Beni nangis-nangis. Minta dilindungi dia, garap aja segera. Ya saya gak terima kalau kamu ngomong kasar sama dia. Ha. Aku spontan tertawa mendengar pernyataan Koh Beni. Kenapa kamu tertawa? Orang lagi jatuh cinta itu aneh, gak kenal logika. Siapa yang salah, siapa yang disalahkan?
Sudahlah, sekarang kamu minta maaf sama dia. Minta maaf itu gampang, masalahnya dia belum menyelesaikan urusan dia dan mertuanya yang melibatkan saya. Makanya kamu jangan ikut campur urusan dapur orang. Hadeh, kayaknya banyak kesalahpahaman di sini. Di mana-mana laki itu harus minta maaf duluan meski gak salah. Kayaknya kita harus menyelesaikan masalah ini. Saya gak mau dituduh hal-hal yang gak benar. Ya sudah, kamu antar Resti ke sini, kita ketemuan di toko saya aja. Gak mau, kalau saya disuruh datang sendiri, saya mau. Tapi kalau berdua ke sana sama Resti, saya angkat tangan. SIP, kamu benar. Nanti sore kita ketemuan aja deket kantormu biar Resti gak kejauhan. Ya, atur aja. Sekitar pukul 16 lewat, aku menginjakan kaki di Takopi Cafe di Bilangan Perak, tak jauh dari markas. Aku menyisir lokasi hingga menemukan sepasang insan yang sedang bersenda gurau, maju apa balik lagi nih, malas amat kalau jadi obat nyamuk terus-terusan. Mam, teriak Kohbeni dari jauh. Resti tampak cantik dengan balutan dress tutu warna pink setengah betis dan bando pita berwarna biru, senada dengan sepatu ketsnya yang juga berwarna biru. Ketika aku hendak duduk, Resti menelpon seseorang lalu berdiri seperti mencari seseorang. Duduk, Mam. Mau pesan minum apa? Tanya Kohbeni. Espresso, jawabku. Resti lalu datang dengan ibu mertuanya lalu mengajakku dan Kohbeni bersalaman. Mi, kenalkan ini Kohbeni, kata Resti. Mertua meneliti kami berdua. Aku hanya mengenakan celana chinos abu gelap dan kaos hitam polos. Sangat kontras dengan Kohbeni yang menggunakan setelan jas lengkap. Mi, Resti minta maaf. Resti gak jadi jual rumah itu. Aku yang sedang menyesap kopi langsung berhenti, gampang banget ngomongnya. Dari kemarin kan Mami juga sudah bilang, jangan pernah menjual harta benda milik Irfan, Mami gak setuju. Iya, Mi. Di sini Resti ingin meluruskan hal itu. Kalau mau ngomong itu, kenapa harus ada mereka berdua? Mertua Resti menunjukku dan Kohbeni. Jadi gini teh, sebelumnya Resti pernah cerita pada saya, bahwa dia gak berani tinggal di rumah itu sendiri. Terlalu banyak kenangan dengan Angga yang membuatnya selalu bersedih. Nah, dari situ Resti berniat menjual rumah itu, takut kepikiran Angga terus. Tapi karena tante melarang untuk menjual rumah itu, saya berusaha membujuk Resti agar tidak menjual rumah itu. Saya berharap tante mau memaafkan hilafnya Resti kemarin, Kohbeni angkat bicara. Kamu siapa? Tanya mertuanya Resti. Saya temannya Resti. Mulai sekarang tolong jangan libatkan Imam dalam urusan Resti. Karena Imam banyak gak tahu tentang Resti, jawab Kohbeni tegas. Kamu? Sepertinya kita pernah bertemu ya? Mertua Resti penasaran. Mungkin. Kemarin saya baru menggelar pameran berlian di JW Marriott. Apa tante ikut hadir di sana? Kata Kohbeni. Oh iya, kemarin saya diajak Stefani lihat pameran berlian itu. Berarti kita pernah bertemu ya? Kamu kerja di sana juga? Tanya mertua Resti mulai kagum. Saya penyelenggara pamerannya, jawab Kohbeni mantap. Ini loh salah satu cincin yang kemarin dipamerkan di sana kemarin. Resti menunjukkan cincin mungil yang berderet batu mulia di jari manisnya. Aku yang mendengar obrolan itu cuma bisa garuk-garuk telinga yang gak gatal aja. Kalian sudah bertunangan ya? Tebak mertua Resti. Hah? Enggak. Jawab Resti dan Kohbeni bersamaan. Resti menyembunyikan tangan kanannya ke bawah meja. Doakan yang terbaik aja, teh, Kohbeni memberikan senyumnya pada mertua Resti. Ah, tentu itu. Sebagai orang tua, Tante pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk Resti. Oh ya, Tante mau juga si order cincin kayak punya Resti? Mertua Resti menepuk tangan Kohbeni. Sudah sold out tante, tapi masih bisa pre-order sih. Ke toko aja. Kohbeni menyingsingkan lengan bajunya sehingga memperlihatkan sebuah jam Rolex yang mungkin harganya puluhan atau bahkan ratusan juta. Warga miskuan sepertiku cukup jadi pendengar setia aja. Tokonya di mana? Kohbeni mengeluarkan sebuah kartu nama yang terdapat alamat toko perhiasan milik Kohbeni. Besok Tante main ke sana ya? Silahkan, dengan senang hati saya akan memberi pelayanan yang terbaik untuk semua konsumen. Oke deh, kalau begitu Tante pulang duluan ya. Mertua Resti mengajak Kohbeni bersalaman dengan penuh senyum. Sedangkan denganku hanya bersalaman, tanpa melirik sama sekali. Ingat Resti, jaga rumah itu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang miskin. Kata mertua Resti sambil cupika-cupiki dengan menantunya itu lalu melenggang pergi. Setelah mertua Resti meninggalkan tempat,
Kedua orang itu langsung tertawa ngakak, entah apa yang telah direncanakan pastinya telah berhasil membuat orang itu bertekuk lutut. Kemudian Resti melepas cincin yang tadi digunakan dan mengembalikan pada Koh Beni. Koh Beni mengeluarkan kotak cincin dari sakunya. Cuma dipinjemin, Mam. Jangan kamu pikir ini beneran. Kata Koh Beni sambil menyimpan cincin berlian itu ke dalam kotak lalu memasukkan ke sakunya kembali. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.